Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? Fine. I'm fine. Good. Okay. I'm very well too. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Dengarkan namanya baik-baik ya. Ya, ma'am. Muhammad Imran, Present, ma'am. Dian Kurniasari, Yes, ma'am. Nuraini, Yes, ma'am. Muhammad Yusuf Syaputra, Muhammad Yusuf, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ada. Eli, Yes, ma'am. Nengsi Nurhidaya, Absen kayaknya, ma'am. Oh ya, karena tidak ada keterangan, Ibu kasih Alpa ya. Jadi Ibu kasih Alpa. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pentingnya kita belajar bahasa Inggris. Jadi ada 3 poin mengapa kita perlu belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah agar kita dapat menambah pengetahuan atau informasi. Misalnya di sini ada yang punya cita-cita untuk buka toko brownies misalnya. Nah, jadi untuk membuat brownies yang lebih unggul dari brownies saingan, jelas kita akan mencari tahu mengenai informasinya. Di mana kita mencari informasinya, yaitu seperti di YouTube atau di website-website di internet. Memang banyak sekali informasi yang berbahasa Indonesia yang kita dapatkan. Namun, jika kita mencari informasi lewat bahasa Inggris, itu ada banyak sekali pengetahuan yang bermanfaat untuk mendukung hal yang kita inginkan. Misalnya tadi kita ingin buka usaha brownies. Jadi kita mencari informasi mengenai brownies ini di internet yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi di situ dibandingkan dengan bahasa Indonesia, di bahasa Inggris ini jauh lebih luas dan rinci penjelasannya, sehingga kita dapat membuat produk yang lebih unggul dari punya orang lain karena kita memiliki informasi yang lebih banyak. Oke, yang kedua, pentingnya kita belajar bahasa Inggris adalah supaya kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Misalnya, kita pakai contoh tadi. Nah, saat kita membuka toko brownies, pembelinya itu tidak hanya orang Indonesia saja, karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di belahan dunia sana akan datang berkunjung ke toko kita. Dan bagaimana kita menghadapinya jika mereka datang? Adalah dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, poin ketiga, mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Karena itu sebagai poin tambahan ketika kita melamar pekerjaan. Jadi, saat kita melamar pekerjaan, itu tidak hanya kita saja, pasti kan ada saingan-saingannya kita. Nah, bagaimana agar kita dapat mengalahkan saingan-saingannya kita ini? Salah satunya adalah dengan kita bisa berbahasa Inggris, karena jika kita bisa berbahasa Inggris berarti kita itu satu langkah lebih maju dari saingan kita. Berarti kita itu lebih unggul satu langkah dari saingannya kita. Nah, di luar sana hampir semua pekerjaan itu membutuhkan kualifikasi seseorang yang dapat berbahasa Inggris. Bahkan walaupun pekerjaan itu tidak mencantumkan syarat bisa berbahasa Inggris, namun mereka pasti akan memilih yang memiliki keunggulan dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Maka dari itu anak-anak belajarlah bahasa Inggris dengan giat, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kalian di masa depan, terutama dalam hal pekerjaan. Oke, Ibu pikir itu sudah tiga poin.
Lalu sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan kalian harus identifikasi. Oke, tunggu. Ibu layar screen-nya. Sudah kelihatan? Belum. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Oke, coba lihat ini. Coba lihat gambar ini. Bisa dilihat semuanya? Bisa, ma'am. Coba lihat ini gambar. Coba ada yang mau identifikasi gambar ini? Ayo, siapa saja? Ya, mem, saya. Coba Muhammad Imran. Ya, mem. Ada 5 orang anak-anak. Terus? Mereka saling merangkul. Terus untuk fisiknya, satu anak sebelah kanan menggunakan baju warna kuning, hitam, putih, dan hijau. Anak perempuan yang di tengah menggunakan baju warna kuning. Anak yang di sebelah kiri yang paling kecil menurut saya menggunakan baju biru, hitam, hijau. Yang 2 di bawah sebelah kiri berkulit sawo matang, mata lebar, mata besar maksud saya. Iya. Menggunakan baju biru putih. Dan yang sebelah yang terakhir sebelah kanan bawah berkulit gelap di antara semuanya menurut saya. Dengan temannya sudah. Oke, good job Muhammad Imran. Nah, seperti itulah gambaran pembelajaran kita hari ini, yaitu describing people. Yang Muhammad Imran temannya kalian tadi jelaskan, yaitu itu adalah pembelajarannya kita pada hari ini. Oke? Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu Ibu akan memberitahu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian describing people. Yang kedua, menyusun paragraf tulis sederhana tentang mendeskripsikan seseorang lalu membacakannya. Nah, jadi describing people, mendeskripsikan seseorang itu berarti kita mendeskripsikan seseorang berdasarkan kepribadian, penampilan fisik, fitur wajah, identitas, atau kualitas diri yang dimilikinya. Oke, selanjutnya Ibu ingin setelah mengetahui pengertiannya itu, Ibu akan membagi kalian berpasangan. Jadi Ibu sudah tulis namanya, sudah bagi di mana kenapa berpasangan, karena kita akan bermain permainan fan and pick. Jadi Muhammad Imran berpasangan dengan Dian Kurniasari, Nuraini berpasangan dengan Muhammad Yusuf Syaputra, dan Eli karena Ningsi Nur Hidayah tidak hadir, jadi Eli akan dengan saya bercakap-cakap. Jadi saya akan menggantikan Ningsi Nur Hidayah karena Eli tidak memiliki pasangan. Oke, selanjutnya. Jadi, di dalam cooperative learning ini ada 2 orang. Yaitu ini orang pertama berkata pick card. Pick card, any card. Jadi di kertas ini dibuat 3 kertas dan tulis nama-nama teman kalian. Jadi satu teman kalian. Jadi pick card, any card. Lalu orang kedua memilih kartu. Lalu orang pertama tadi membacakan pertanyaan dengan keras dan memberi waktu berpikir selama 3 menit untuk siswa kedua. Lalu siswa kedua menjawab pertanyaannya. Lalu
Lalu siswa yang pertama memberi respon, bisa menambahkan atau memberi kata pujian seperti good job, excellent work, atau impressive. Nah, oke, yang pertama Muhammad Imran dan Dian Kurniasari. Tunggu sebentar, sudah paham anak-anak caranya? Paham, Mem. Yes, ma'am. Paham, Ma'am. good. Coba Muhammad Imran dan Dianka. Oke, Dian, pick card, any card. Dian Kurniasari. Dian, pick card, any card. Yang di tengah. Describe Ismail. He has a white skin and thick hair. He is not too tall. Mohon maaf, Dian Kurniasari bisa berpikir dulu. 3 menit Ibu kasih. Berpikir dulu jawabannya. Yes, ma'am. Ya, sudah 3 menit. Silakan Dian Kurniasari menjawab pertanyaannya. He has a white skin and thick hair. He is not too tall. He is also friendly to people, and his hobby is playing football. Good job. Bagus sekali dari Muhammad Imran dan Dian Kurniasari. Sekarang coba Nuraini dan Muhammad Yusuf Syaputra bermain fan and pick. Muhammad Yusuf. Nuraini, pick card, any card. Yang paling kiri. Oke, yang paling kiri, describe Eli Ermawati. Halo? Yes. Describe Eli Ermawati. Eli Ermawati, she has a white skin. She is also a shy girl. She always gives people assistance when they in the hard situation, and she also always help her parents at home. In addition, she is independent and can be trusted. Oke, excellent work. Ya. Good job untuk Nuraini dan Muhammad Yusuf Syaputra. Lalu Eli akan berpasangan dengan saya karena pasangannya tidak hadir hari ini. Eli. Ma'am. Oke. Eli. Oke, Eli yang berpasangan dengan saya. Eli. Pick card, any Yes, ma'am. card. Kartu yang tengah, ma'am. Oke. Describe Suci. Baik, ma'am. Silakan berpikir dulu. Jadi, Berpikir dulu jawabannya, yes, kah? ma'am. Pikir dulu. Nah, sudah 3 menit. Nah, silakan. Baik, ma'am. Jadi, Suci, she has a sweet smile and cute. She always exists when her friends need her. He has always tried hard to achieve what he wants. She is also independent and smart in managing the money she holds, and she loves meatballs. Good job. Thank you, ma'am. Oke. Karena semua sudah selesai. Nah, sekarang coba Ibu mau kesimpulan. Coba kesimpulannya dari
Ibu ingin kesimpulan dari Dian Kurniasari, coba. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Dian? Sebenarnya, Mem, Jelaskan kesimpulan pada hari ini. describing people adalah mendeskripsikan orang dengan memperhatikan karakteristiknya, sikapnya, karakteristik dari dirinya, serta apa saja yang membuat dia menarik begitu. Oke, good job, Dian Kurniasari. Sekarang Ibu mau kesimpulannya dari Muhammad Imran, coba. Yes, ma'am. Jadi, secara singkat, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwa tujuan dari mendeskripsikan seseorang yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang ciri-ciri dan gambaran dari orang tersebut. Impressive, Muhammad Imran. Jadi, anak-anak, kesimpulannya dari teman-teman kalian, Imran dan Dian Kurniasari itu sudah betul. Jadi, kesimpulannya adalah mendeskripsikan seseorang itu berarti kita mendeskripsikan seseorang berdasarkan kepribadian, penampilan fisik, fitur wajah, identitas, atau kualitas diri yang dimilikinya. Oke, sekarang untuk tugas minggu depan adalah, catat baik-baik ya tugas kalian. Tugas minggu depan adalah deskripsikan seseorang yang kalian kagumi. Boleh artis, atau ibu atau ayah kalian. Deskripsikan seseorang yang kalian kagumi. Jawabannya tidak boleh sama ya. Kalau saya temukan jawaban yang sama, akan ada pengurangan nilai. Oke, Ibu pikir itu cukup. Lalu, untuk materi minggu depan adalah describing a historical place. Oke, Ibu pikir itu cukup. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.